Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pendosa Bertobat. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kalangan pegiat kesetaraan gender, sektor keagamaan masyarakat Muslim dipandang masih terlalu didominasi laki-laki. Merujuk pada beragam data, kita akan mudah menjumpai bahwa penceramah atau tokoh agama yang populer kebanyakan adalah di kalangan pria. Meskipun sudah mulai banyak usaha mengorbitkan ulama perempuan, rupanya dampak ketimpangan dan kurangnya representasi perempuan itu telah merembet ke banyak urusan lain seperti pekerjaan maupun kepemimpinan. Oleh sebagian ahli agama, perempuan dinilai tidak sesempurna pria. Pernyataan itu diklaim bersumber dari teks agama. Salah satu jenis keterangan yang sering dikutip terkait kekurangan perempuan adalah bahwa perempuan itu kurang akal dan agamanya. Sebenarnya, pernyataan itu bisa dicari redaksi hadisnya yang lebih lengkap terkait hadis perempuan kurang akal dan agamanya. Itu salah satu matan yang lengkap adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal kecuali dari golongan kalian." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga, akan berbuka pada bulan Ramadan karena sebab haid. Inilah yang dikatakan kekurangan agama." Hadis riwayat Al-Bukhari. Redaksi hadis tersebut diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abu Daud, Sunnah At-Tirmizi, dan banyak kitab hadis lainnya. Kualitas hadis ini dinilai sahih. Oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini dimasukkan dalam bab tentang persaksian perempuan. Pensyarah hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari bahwa hadis ini menjadi tafsir penjelasan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. "Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan." Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut dibahas oleh para mufassir sebagai ayat yang membicarakan urusan perniagaan dengan cukup detail, termasuk persaksian dalam muamalah dan sengketa di dalamnya. Penggalan ayat tersebut secara terang menyebutkan bahwa satu saksi pria dan dua saksi perempuan, jika tidak ada dua saksi pria sejalan dengan hadis yang dikutip di atas. Seorang saksi atau syahid dalam urusan-urusan muamalah atau jinayat secara umum perlu memiliki syarat berikut. Islam, adil, baligh, berakal, dapat berargumen, serta memiliki ingatan yang baik. Namun soal persaksian perempuan, meski ayat Al-Quran secara literal di atas menyebut secara khusus, rupanya ulama meninjaunya secara beragam. Dalam Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyid, pendapat jumhur ulama adalah persaksian perempuan dalam masalah hudu dan jinayat tidak dapat diterima.
Lain halnya dengan urusan muamalah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persaksian kaum perempuan dapat diterima dalam urusan muamalah dan yang berkaitan dengan kehusyuan fisik atau masalah mereka di luar masalah talak, rujuk, nikah, dan pemerdekaan budak. Persaksian seorang perempuan pun dapat diterima dalam hal-hal yang perempuan lebih tahu dan memahami seperti melahirkan, menstruasi, menyusui, ataupun kecacatan fisik perempuan. Argumen mengapa perempuan kurang dalam urusan persaksian maupun keagamaan dikatakan karena sebab biologis maupun psikologis yang ada pada perempuan. Untuk alasan biologis misalnya, ulama menilai perempuan akan terganggu dengan perubahan situasi dan kondisi fisik seperti nifas, haid, dan masalah lainnya yang menyertai kehamilan. Selain itu, mereka menilai bahwa kodrat perempuan adalah melahirkan, menyusui, juga mengasuh anak di rumah. Hal-hal tersebut yang membuat mereka kurang memahami kondisi di luar rumah mereka, sehingga akan mempengaruhi persaksian-persaksian mereka khususnya dalam hal muamalah. Demikian kurang lebih keterangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Sedangkan dalam aspek psikologis, perempuan dinilai lebih dominan dari sisi emosional maupun afeksinya. Dominannya faktor psikologis ini menjadikan para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Fakta-fakta terkini menunjukkan bahwa argumentasi ulama seputar ilat hukum persaksian perempuan tersebut bisa didiskusikan kembali. Urusan domestik dan pengasuhan anak adalah beban orang tua yang tidak hanya dibebankan pada perempuan kecuali tentu dalam hal menyusui. Selain itu, afeksi dan sikap emosional juga dapat ditemukan pada pria, tidak hanya pada wanita. Di samping itu, perkara kurangnya agama akibat uzur ibadah bagi perempuan karena sebab haid, nifas atau melahirkan adalah semata fitrah biologis. Hal itu tidak menjadikan perempuan manusia kelas 2, apalagi menjadi alat diskriminasi perempuan dari ruang publik dan keagamaan. Kalaupun hal itu dianggap kekurangan perempuan, alangkah banyaknya kelebihan bagi perempuan di luar halangan tersebut yang bisa dicapai sebagaimana juga dilakukan laki-laki. Nah, itu dia sahabat beriman, dua kelemahan yang dimiliki oleh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.